hari Minggu. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua sehat-sehat. Meskipun ibadah hari ini masih berjalan secara virtual, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita menyanyi Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Sungsung masa depanmu sendiri, Kristus tak menolong sejati. Taruna harapan negeri. Oke adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu. Terima kasih pada hari baru, nafas baru yang Tuhan boleh masih berikan bagi kami, sehingga pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayan Taruna secara online. Tuhan, sekalipun kami di rumah masing-masing, Tuhan tetap berikan kami kesehatan yang baik dari Tuhan, sehingga segala apapun yang kami boleh kerjakan khususnya untuk hari ini, kami dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam mengikuti ibadah pada hari ini, berkati Kak Tini sebagai pelayan firman, dan biarlah Tuhan, firman Tuhan boleh menjadi terang dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat pada Injil Mazmur 104 ayat 31 sampai 35 yang berbunyi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu.
tuntun hati dan pikiran kami Bapa, agar kami sungguh-sungguh dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 6, ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ketiga, yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 dan 3. Dari apa yang sudah kita baca tadi, renungan ini mengambil tema ketekunan mengenal Allah menghasilkan pemulihan. Apa yang akan kita ambil dari materi pembelajaran kita pagi hari ini? Kita akan mengenal dan mengetahui apa yang menjadi tugas Hosea di tengah-tengah umat Israel. Arti nama Hosea adalah keselamatan. Dan Tuhan Allah mengutus Hosea untuk menjadi nabi bagi umat Israel bagian utara di zaman kekuasaan Raja Yerobeam kedua di abad ke-8 sebelum Masehi. Lalu apa yang menjadi tugas nabi? Seorang nabi dipercayakan oleh Allah menjadi juru bicara bagi Allah di antara umat. Apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah menjadi tugas nabi untuk menyampaikan kepada umat. Entah itu perintah, ketetapan, aturan, bahkan penghukuman Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan umat Israel pada saat itu? Di mata Tuhan, umat Israel sudah hidup jauh meninggalkan Tuhan. Mereka lebih memilih untuk hidup dalam penyembahan berhala dan persinahan. Itu yang menjadi persoalan bagi umat Israel di mata Tuhan. Dan Tuhan merencanakan untuk memberi hukuman bagi umat Israel. Di sini tugas Nabi Hosea menyampaikan rencana Tuhan itu. Mari kita lihat pesan Tuhan kepada Nabi Hosea. Itu terdapat di dalam pasal 5 ayat 14 sampai 15. Kita membaca bersama-sama. Ayat 14 mengatakan, "Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan." Ayat 15, "Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya. Mereka akan merindukan aku." Dari bagian firman ini kita sudah bisa melihat isi dari rencana penghukuman itu. Sangat mengerikan. Di situ digambarkan bagaimana kemarahan Allah sebagai seekor singa. Singa muda yang akan menerkam dan mencabik-cabik. Itu satu gambaran bagaimana penghukuman Tuhan atas umat Israel. Apakah umat Israel merespon perkataan Allah melalui Nabi Hosea? Respon umat kita sudah baca tadi pada ayat 1 sampai 3. Di situ Nabi Hosea mengajak dan mengingatkan umat Israel untuk kembali hidup benar
kembali hidup taat melakukan kehendak Tuhan. Jangan lagi hidup dalam dosa, agar supaya hukuman Tuhan jangan turun atas mereka. Respon umat terhadap peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hosea, di situ dengan tegas Nabi Hosea meminta agar umat sungguh-sungguh jangan setengah hati dalam mencari dan mengenal Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan menjatuhkan hukum bila mereka hidup benar dan sungguh-sungguh taat dan hidup takut dan setia pada Tuhan. Allah sungguh mengasihi umat Israel. Tetapi mengapa mereka hidup meninggalkan dan melupakan Tuhan? Melupakan semua perintah-perintah Tuhan. Itu artinya generasi ini tidak mengenal Tuhan dengan baik, sehingga mereka berani melawan dan meninggalkan Tuhan. Inilah tugas Hosea untuk membawa umat kembali mengenal dan hidup takut akan Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apakah umat merespon dengan baik ajakan Nabi Hosea untuk sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan? Ternyata mereka hanya berpura-pura merespon. Mereka hanya patuh dalam beberapa waktu saja. Setelah berjalannya waktu, umat Israel kembali hidup dalam dosa penyembahan berhala dan persinahan. Ini sangat mengecewakan dan menyedihkan hati Tuhan. Kita bisa bayangkan betapa kecewanya orang tua bila kata-kata dan nasihat orang tua dibantah oleh anak-anaknya. Tidak didengar, dibelakangi. Kalau Tuhan punya harapan dengan memberi kesempatan kepada umat Israel untuk kembali sadar, bertobat, dan hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan, maka orang tua, papa dan mama pun seperti itu. Mereka punya harapan untuk setiap teruna, untuk mau hidup sopan dengan dengaran pada nasihat firman dan pesan-pesan orang tua. Rasa kecewanya Tuhan pada umat Israel bisa kita lihat pada ayat 4 sampai ayat 6 di dalam lanjutan pembacaan firman tadi. Ternyata umat berpikir dan membawa korban persembahan pada Tuhan, itu sudah cukup menyenangkan hati Tuhan. Mereka berpikir dengan demikian, mereka akan luput dari rencana penghukuman Tuhan. Ini sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan. Di dalam ayat 6 pembacaan firman Tuhan, mari kita lihat apa yang menjadi perkataan Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Seperti itu yang Tuhan mau. Di situ kita dapati apa yang menjadi keinginan Tuhan. Allah menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Dan Allah menyukai umat atau orang percaya lebih mengenal akan Allah daripada membawa korban bakaran ataupun korban sembelihan. Ini artinya yang Allah inginkan untuk kita lakukan yaitu sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, mencari tahu apa yang Allah sukai. Allah itu seperti apa? Sebab bila kita sudah mengenal dan tahu tentang Allah, maka dari dalam hati dan pikiran teruna akan muncul rasa hormat dan ingin hidup menyenangkan Tuhan. Allah tidak mau disogok dengan membawa persembahan korban seperti yang dilakukan oleh umat Israel. Allah juga tidak miskin dan memaksa agar teruna dan orang percaya harus membawa kolektor yang banyak supaya diampuni dosa-dosanya, supaya diberkati hidup dan usahanya. Allah tidak seperti itu. Jadi,
mari kita kembali fokus pada apa yang Tuhan mau untuk kita dan semuanya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan maunya seperti apa? Itu yang harus kita cari tahu dan kita lakukan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Itu berarti supaya kita bisa sayang pada seseorang, maka kita harus mencari tahu dan mengenal lebih baik orang tersebut. Jadi sebagai teruna yang sudah diberkati, mari syukuri berkat-berkat itu. Karena hanya oleh kasih Tuhanlah, maka hidupmu dan orang tua dan semua keluarga kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena belas kasih setia Tuhan. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan. Mari berkomitmen untuk selalu ada dalam persekutuan dalam Tuhan. Rajin berdoa dan membaca firman, dengar-dengaran pada nasihat orang tua. Itulah ciri-ciri dari anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan dengan benar. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi boleh memotivasi adik-adik teruna untuk memahami sungguh bahwa mengenal Tuhan dengan baik akan membawa cerminan kehidupan teruna yang baik. Dimanapun teruna berada, akan memperlihatkan sikap hidup yang benar. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kembali mari kita melakukan Kidung Muda-Mudi 161, baitnya yang pertama. Bukan karena upahmu. Kakak-kakak layan dan adik-adik layan yang kekasih, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam Kristus Yesus. Di dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna hari ini, bersama-sama dengan kakak-kakak layan dan adik-adik yang kekasih dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 13. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan di rumah kami masing-masing. Memuji dan memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan, bahwa ketika dengan ketekunan kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka itu akan menghasilkan pemulihan hidup kami. Karena hanya Allah satu-satunya yang dapat kami andalkan untuk membebaskan dan menghidupkan kami dalam kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa di surga untuk semua ini. Biarlah juga kami bisa membagikan berkat firman Tuhan ini kepada sesama kami. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan adik-adik lain kami yang akan mempersiapkan diri dalam peneguhan CD minggu depan.
Kiranya Tuhan sajalah yang mencukupkan segala keperluan mereka, dan semua persiapan itu jadi seturut dan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa buat adik-adik yang masih bergumul dengan sekolah secara online, membutuhkan hikmat Tuhan untuk mengawasi adik-adik ini. Kami juga butuh hikmat Tuhan untuk mereka agar di kondisi sulit yang tanpa tatap muka secara langsung, kami bersyukur media teknologi Tuhan anugerahkan. Namun lindungilah mereka supaya belajar secara online ini fokus mereka tetap ada untuk masa depan mereka juga. Para guru-guru mereka juga kiranya Tuhan tetap memberkati. Ya Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Kasihanilah Indonesia, negeri dan bangsa ini, bahkan dunia ini. Provinsi Sulawesi Selatan, juga Kota Makassar. Tuhan anugerahkan semangat di kondisi new normal ini. Beri kami hikmat untuk buat keputusan melangkah dan melakukan apapun untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Memberkati para medis, dokter-dokter, dan juga para sukarelawan. Tuhan tolong agar kerjasama ini boleh berjalan dengan baik dan berangsur pulihlah negeri ini. Dan badai ini segera berlalu. Nama Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga berdoa Bapa buat semua yang terlibat di dalam proses pembuatan video ini. Semua ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semua yang bekerja untuk Tuhan, jeripaya kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Ini permohonan hati kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman teruna, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi dapat menjadi pedoman hidup kita. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih